Namaku Nadia Fidela Soliha, akrab dipanggil Nadia atau Dela. Saat ini aku berumur 19 tahun dan merupakan mahasiswa tahun ketiga Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Kalau aku harus mendeskripsikan diriku dalam 3 kata, aku akan bilang bahwa aku intern baru Telkom. Gak ada salahnya kan mencoba. Tapi kalau beneran ditanya, aku akan bilang bahwa aku adalah orang yang inovatif, adaptif, dan berkomitmen. Selama masa kuliah, aku mendapat banyak pengalaman baik dari kelas maupun dari organisasi. Terutama pengalaman dalam bidang hubungan eksternal dan public relations dari pengalamanku berorganisasi. Untuk pengalamanku pribadi, ini meliputi manajemen dan marketing sosial media, manajemen project, branding, kemudian sponsorship, dan juga partnership. Contoh yang pernah aku lakukan adalah menjalin partnership antar organisasiku dengan beberapa kedutaan besar negara-negara Nordik, bisnis Sweden, dan IKEA. Nah, pengalamanku ini yang memotivasi aku untuk mencari tantangan baru. Tantangan untuk mengembangkan kemampuanku dan menggunakannya untuk berkontribusi dalam skala kuantitas dan kualitas yang lebih besar di dunia profesional. Aku berkomitmen untuk berkontribusi dengan kemampuanku kepada hal yang aku pilih, yaitu bergabung dengan tim Digistar Internship Telkom. Kenapa aku memilih Telkom? Nah, selain karena Telkom merupakan salah satu perusahaan teknologi telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, Telkom juga memiliki banyak prestasi. Selain itu, nilai-nilai Telkom yang terrefleksikan dalam akhlak dan Telkom Codes sangat selaras dengan kepercayaanku dalam bekerja, terutama dalam lanskap digital di era digital. Sangat penting untuk bersikap adaptif dan tangkas, terutama dalam menghadapi realitas digitalisasi yang serba cepat. Kemudian kita juga meresponnya dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Sebagai mahasiswa semester 6 di tahun ketiga, aku sibuk dengan persiapan proposal skripsi dan juga menyelesaikan kelas-kelas wajib yang diperlukan untuk lulus. Di sisi lain, aku juga fokus kepada pengembangan diri, terutama dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah aku miliki. Maka dari itu, aku juga mengambil beberapa kelas, pelatihan, dan juga sertifikasi. Dalam masa berorganisasi, aku mempunyai satu proyek favorit, yaitu ketika aku dipilih sebagai koordinator public discussion untuk Scandinavian Day 2024. Scandinavian Day sendiri merupakan proyek tahunan dari organisasi aku, Scandinavian Community Universitas Gadjah Mada. Dalam kurun waktu 3-4 bulan, kami harus menyiapkan tema, kemudian menentukan pembicara, mengundang pembicara, membuka registrasi partisipan, hingga menyiapkan ruangan pada hari H agar acara dapat berjalan dengan lancar. Salah satu tantangan yang aku hadapi dalam proyek kali ini adalah ketika berusaha mengundang pembicara kami dari kedutaan besar. Salah satu pembicara yang ingin kami undang adalah Duta Besar Swedia untuk Indonesia. Akan tetapi dikarenakan permasalahan jadwal, akhirnya kami berganti dan mengundang Head of Mission dari Kedutaan Besar Swedia sebagai salah satu pembicara kami. Proses ini memerlukan banyak negosiasi, kemudian diskusi, komunikasi, dan juga 5-minute pitch kepada salah satu representasi dari Kedutaan Besar Swedia. Proyek ini merupakan proyek yang sangat luar biasa, karena aku sendiri merasa tertantang dan bagi aku sangat menarik. Selain itu, aku juga belajar bersama tim aku tentang banyak hal seperti manajemen event, kemudian membuat event, dan masih banyak lagi. Dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang aku harus lakukan, baik dari kelas, organisasi, proyek, maupun kehidupan pribadi, aku menggunakan beberapa alat yang dapat membantu aku untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan aku bisa mengerjakan pekerjaan yang perlu aku lakukan secara maksimal. Alat-alat tersebut contohnya seperti dan kalau aku menilai kemampuan aku dalam menggunakan alat-alat ini dengan skala 1-10, maka aku akan menilai kemampuan aku dengan
Akan tetapi, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku juga sedang mengambil kelas pelatihan dan sertifikasi untuk skill-skills aku. Dan harapannya aku dapat membangun kemampuan yang lebih lagi dalam menggunakan alat-alat ini, agar aku dapat membawa nilai aku dari segini jadi segini. Mungkin itu aja yang bisa aku perkenalkan tentang diri aku hari ini. Aku harap video resume ini telah memperkenalkan aku dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Selamat siang.